Halo everybody, kembali lagi di channel Media Informasi TV. Oke, kali ini gue nggak sendirian. Di hadapan gue sudah ada sesosok pria muda dan masih fresh. Dia adalah Radian Eko Yudhistiro. Ya, betul. Oke Bang Diro, selamat datang. Udah duduk di sini ya kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Tiro ini adalah salah satu dari official Giga FC Kota Metro ya. Betul, ya. Dari 2018 sampai saat ini. sampai saat ini 2020. 3 tahun. Musim. Ya. Sudah 3 musim ada Betul. di Giga FC Kota Metro. Sebagai apa Bang di Giga Bang? Sebagai sport terapis atau terapis olahraga. Sport terapis olahraga. Kalau dijelaskan secara singkat, apa sih maksud dari terapis olahraga itu? Ya. Terapis olahraga itu ya terapis yang menangani cedera pada atlet khususnya. Bisa sih, nggak hanya di atlet. Ya. Jadi masyarakat umum yang non atlet pun masih bisa gitu ditangani. Sejatinya masih misalnya dia mengalami cedera muskuloskeletal, yaitu otot, tendon, ligamen, tulang gitu masih. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi juga bisa untuk peningkatan performa atlet itu sendiri gitu. Oh gitu. Berarti sport terapis ini nggak istilahnya main-main kayak dukun gitu kan? Enggak. Ada sekolahnya? Betul, ada. Gimana tuh kuliahnya? Dulu kuliahnya kalau saya pribadi di ilmu keolahragaan. Salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Saat itu memang ada 4 konsentrasi yang ditawarkan Prodi itu sendiri. Yang pertama adalah kebugaran, itu menjadi atlet, menjadi trainer atau jadi pelatih untuk orang Gym? yang ingin bugar ya, biasanya di gym gitu. Terus yang kedua, manajemen olahraga, biasanya ini akan diarahkan menjadi manajer di salah satu tim olahraga maupun di fasilitas olahraga. Kemudian yang ketiga, adaptif, di situ pengajar untuk orang-orang disabilitas, orang-orang difabel berkebutuhan khusus. Ada, jadi untuk pelatih, karena mereka juga punya hak untuk sehat, untuk bugar benar. Gitu. Tepat. Teman-teman disabilitas itu. Nah, di sini juga ada. Nah, yang terakhir yang saya ambil yaitu terapi fisik dan rehabilitasi olahraga. Jadi penanganan bagi atlet, bagi orang umum, masyarakat yang mengalami cedera, baik cedera olahraga maupun aktivitas fisik lainnya yang mengakibatkan cedera. Itu sih kurang lebih. Oh iya, bagus. Iya, jadi ternyata di dunia perpijit-pijit tuh ya. Itu ternyata ada kuliahnya, nggak sembarangan main pijit-pijit aja ya kan. Terus apa aja sih Bang? Kan Abang di bagian urusan massage, mungkin cedera ya kan. Itu berapa banyak jenis-jenis cedera itu Bang yang sudah biasa Abang temukan? Tangani ya. Oke, sejauh ini sih yang saya dalami baik di Giga maupun di luar Giga, ada banyak cedera ya. Yang pertama adalah strain atau robekan otot gitu. Kemudian ada sprain, robekan ligamen atau luka di ligamennya. Kemudian ada fraktur atau patah tulang gitu. Itu juga sering terjadi di di olahraga. Kemudian ada juga kram otot atau spasme otot. Itu juga terjadi di olahraga. Kemudian masih banyak lagi lah di olahraga yang terjadi. Kalau kayak patah tulang lu pernah nemuin? Pernah. Ada salah satu. Dulu saya pernah nanganin atlet Giga FC U20 tuh. Di mana itu? Waktu di Jatinangor. Ya, Jatinangor waktu itu pertandingan, ternyata si atlet ada salah satu pemain Giga FC U20 itu ditabrak oleh pemain lawan, kemudian ternyata di situ terjadi edema atau bengkak yang besar. Kemudian saya tangani sesuai penanganan medis, prosedur first aid, penanganan awal. Kemudian nggak lama ketika saya kompres es gitu, terus
dibawa ke rumah sakit, akhirnya di ronsen ternyata ada fraktur, ada retakan gitu. Retakan, ya. Gitu ya. Kan ngeri sih Bang itu. Betul. Motivasi dari motivasi awal, Ya. landasan awal Abang sampai masuk ke dunia ini, sampai kuliah ambil jurusan ini, itu motivasinya apa? Kan serem sih Bang. Sebetulnya motivasinya dulu kalau diruntut dari akhir ya, saya berpikir tentang ibu. Nah, jadi ibu saya itu punya hipertensi, Oke. punya tekanan darah tinggi. Biasa riwayat penyakit yang turunan gitu, Iya, dari iya. kakek dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya berpikir mungkin dengan terapi ini saya bisa memberikan terapi untuk ibu saya gitu secara intensif kan. Jadi kalau diruntut lagi lebih jauh, sebetulnya saya justru malah salah jurusan tuh. Kok bisa gitu? Salah jurusan. Jadi gini, awalnya dulu sebetulnya saya malah ingin jadi TNI. Waktu itu di Akademi Militer saya pengen mendaftar ke sana 2 tahun. Ya. 2 tahun saya jalani tuh di Akademi Militer. Bahkan saya sempat mengalami masa-masa depresi di mana saya nggak keterima di Akmil. Pada saat itu saya sudah sampai Pantohir Iya. daerah. Sudah melewati tes ujian yang sangat ketat. Akhirnya ya sudah gitu. Saya mulai depresi, sempat akhirnya saya nggak mau kuliah, nggak mau ngapa-ngapain. Terus saya entah gimana ya, akhirnya mendapatkan ilham. Sebetulnya sebelumnya sudah banyak keluarga yang mendukung, ayo udah kuliah aja, masa mau seperti ini aja gitu. Akhirnya Tuhan Allah SWT memberikan ilham gitu. Terus akhirnya saya nggak lama saya berpikir, oh iya, kalau saya nggak kuliah, saya nggak belajar, saya nggak punya gelar gitu, saya mau jadi apa gitu. Benar. Akhirnya saya putuskan, ya udah saya kuliah. Saya waktu itu sempat masih visi saya ke Akademi Militer, ke TNI gitu. Akhirnya saya ngambil, kalau kedokteran terlalu mahal. Kuliahnya terlalu mahal. Ya, takut membebani orang tua. Akhirnya saya pikir olahraga, jadi jasmani militer gitu ya. Akhirnya saya pikir udah ambil olahraga. Saya waktu itu belum tahu ilmu keolahragaan itu seperti apa. Akhirnya saya coba ini ilmu keolahragaan, belum tahu seperti apa. Saya jalani. Akhirnya kok ternyata ini yang dimaksud Allah gitu. Saya dulu berpikir saya seuzon kepada Allah ya. Saya nggak terima takdir yang Allah berikan. Terus dari situ justru saya malah Allah siapkan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan gitu. Ternyata pas di hati. Betul, pas di hati. Akhirnya saya belajar. Saya pertama-tama hanya berpikir, wah, ini ilmu keolahragaan hanya ingin jadi guru olahraga gitu. Karena waktu itu pengetahuan olahraga saya sangat minim untuk di bidang-bidang perkuliahan olahraga gitu. Akhirnya saya jalani. Kemudian ternyata di semester 5 itu dikasih pilihan mau ambil apa. 4 konsentrasi yang awal saya sebutkan tadi. Benar. Dari situ saya ambil terapi fisik rehabilitasi olahraga. Karena saya berpikir pertama ibu. Yang kedua, kalau seandainya saya ambil kebugaran, saya hanya memberikan penanganan atau jasa untuk orang-orang yang menengah ke atas untuk secara ekonomi. Karena rata-rata orang menengah ke atas kan ya mampulah dia ke gym dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali saya temukan orang yang mohon maaf mungkin ekonominya kurang beruntung ya, menengah ke bawah jarang ke gym. Bahkan nggak pernah saya lihat. Terus yang kedua manajemen olahraga. Saya pikir kalau manajemen olahraga itu soft skill yang bisa saya ambil ketika saya mengikuti organisasi. Itu akan secara berjalan saya akan mendapatkan keilmuannya manajerial gitu. Kemudian adaptif. Saya berpikir kalau adaptif saya kurang sabar menghadapi orang-orang disabilitas. Apalagi saya nggak punya keahlian itu secara mental gitu. Kemudian akhirnya saya pikir terapi fisik rehabilitasi olahraga ini bisa saya berikan kepada siapapun. Baik orang yang nggak mampu secara ekonomi, orang yang menengah, orang yang mungkin beruntung secara ekonomi, kemudian orang yang sakit, cedera dan lain sebagainya bisa saya tangani. Semua latar belakang bisa saya tangani. Kasarnya jadi tukang urut kan? Iya. Orang kan berpikir pertama ini tukang urut gitu. Saya pertama juga berpikir itu. Wah, ini jadi tukang pijet aja itu. Ternyata tukang pijet sarjana. Pijet sarjana loh. Iya. Iya. Gitu. Akhirnya
saya jalani, saya sempat nangis sih waktu itu. Bukan nangis sih, apa ya, kayak terharu waktu di akhir-akhir semester itu. Ternyata selama ini saya seuzon terhadap Tuhan, terhadap Allah SWT. Malu lah ya. Iya, ternyata setelah saya jalani, oh ini yang disiapkan Allah untuk saya. Akhirnya saya jalani. Di situ saya mulai terharu. Karena di dalam kuliah itu saya diajarkan banyak tentang ilmu kedokteran dasar, misalnya anatomi, sistem fisioterapi juga dipelajari, fisiologi olahraga, kinesiologi tentang ilmu gerak, kemudian patofisiologi, bagaimana cedera itu bisa terjadi, bagaimana mekanisme penyembuhan, pemulihannya itu dipelajari. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ternyata dari situ juga kita sudah banyak bidang yang kita ambil ya. Betul. Dari jurusan yang sebenarnya tukang pijit ya kan. Di situ ada kebugaran, Betul. melatih kebugaran, kesehatan, sampai anatomi ya kan. Betul. Pendidikan dasar dari kedokteran. Terus awal mula Abang Tiro ini sampai bergabung ke Giga itu gimana? Bisa ceritain nggak? Oke. Prosesnya cukup panjang ya. Sebelumnya saya sebelum lulus dari kuliah itu Tahun berapa itu? 2017-an lah. Oh ya, Ya, 2017 awal. Saya sudah bekerja itu sambil kuliah, tapi bekerja juga. Oke. Saya bekerja salah satu klinik kedokteran olahraga di Yogyakarta. Nah, saya sebagai staff sport terapis di sana. Kemudian saya jalani selama beberapa bulan. Kemudian saya lulus. Ya. Kemudian setelah saya lulus dinyatakan jadi terapis olahraga tetap di klinik itu sebagai terapis kontrak di situ. Kemudian saya jalani beberapa bulan, ternyata saya harus menikah pada saat itu. Gitu. Istri saya waktu itu sudah lulus duluan. Iya. Calon istri saya waktu itu sudah lulus duluan 2 tahun, karena saya kan terlambat 2 tahun. Akhirnya dia minta untuk ya nikah gitu. Saya pengen nikah muda katanya. Siap. Gitu. Akhirnya saya harus pulang ke Lampung. Oke. Nah, saya di saat itu saya berpikir, waduh, saya nggak bisa jauh-jauh dong. Saya sebagai terapis olahraga di Lampung jadi apa saya gitu. Saya sempat seuzon lagi nih sama Allah nih. Kedua nih seuzon lagi. Saya bilang, saya mau jadi apa di sana gitu. Jadi petani. Nggak ada lahan pekerjaan gitu. Banget. Kalau dicari-cari yang mau menerima sebagai terapis olahraga ini siapa gitu. Nah, nggak ada yang mau mungkin. Gitu. Akhirnya saya pasrah terhadap Allah gitu. Saya husnuzon, saya jalani. Akhirnya saya nikah karena ibadah waktu itu. Saya jalani. Waktu itu lamaran dulu. Kemudian sempat ada informasi bahwa Giga FC pada saat itu membutuhkan seorang fisioterapi. Nah, yang dibutuhkan itu fisioterapi. Kemudian gini, akhirnya saya coba ajukan lamaran. Saya ajukan lamaran pekerjaan pada saat itu, tapi prosesnya lama sekali gitu. Dari jawaban saya mengajukan lamaran pekerjaan sampai ada jawaban itu lama sekali. Saya menunggu terlalu lama, akhirnya saya coba daftar di perusahaan lain. Yaitu di perusahaan oli, salah satu oli, distributor oli di Lampung. Kemudian di sana saya interview, kemudian dinyatakan lolos. Pas dinyatakan lolos, salah satu manajemen Giga menghubungi saya. Malah. Iya, menghubungi saya. Terus mengajak kerjasama di saat itu. Akhirnya saya ada pilihan di situ. Saya memilih, saya pikir-pikir, saya pertimbangkan. Di saat itu saya pikir, oh iya, dengan gelar saya seperti ini, apa yang saya jalani sebelumnya, passion saya di bidang olahraga gitu. Akhirnya saya tinggal yang di bidang oli gitu, mungkin jadi marketing waktu itu. Terus akhirnya saya dalami, saya hadir di Giga FC. Di saat itu saya sudah mulai bergelut di Giga FC. Tapi saya beruntung gitu. Sebelum di Giga FC, saya pada saat di klinik, kemudian saya waktu itu mendampingi tim Porda DIY. Porda DIY sebagai sport terapis juga. Kemudian sebagai tim kontrak sebagai sport terapis juga di salah satu federasi panjat tebing
Iya. Indonesia, yaitu di Kabupaten Sleman waktu itu Oh, di Sleman. Iya, di Sleman. Saya punya pengalaman di situ. Akhirnya saya sudah di Giga itu sudah mulai apa ya? Saya jalani sesuai dengan apa yang sudah saya alami sebelumnya. Iya. Jadi ngelanjutin pengalaman yang sudah. Iya, betul. Iya. Jadi sesuai passion akhirnya ya sudah saya jalani. Pertama sih kontrak apa ya? Hanya sebulan trial. Dari manajemen Giga menyampaikan bahwa ini trial dulu selama sebulan. Karena Iya, mungkin belum tahu bagaimana saya. Iya. Akhirnya saya trial sebulan, oke, saya terima. Kalau seandainya nanti tidak match, tidak sesuai gitu, akhirnya kita putus kontraknya. Tapi kalau seandainya sesuai, kita lanjut ke PFL waktu itu. Akhirnya saya jalani. Waktu itu ada salah satu atlet Giga yang cederanya sudah cukup lama. 2 minggu dia nggak latihan. Waktu itu sudah mulai tes itu Giga. Saya ikutnya terakhiran. Iya. Nah, kemudian saya tangani. Baru 3 hari pemain ini langsung atas izin Allah langsung bisa main, langsung bisa balik lagi ke lapangan gitu. Iya. Terus ya itu semua atas izin Allah. Akhirnya saya jalani. Dari situ mulai ada penilaian-penilaian dari tim pelatih, manajemen dan lain sebagainya. Ternyata cocok. Iya, ternyata cocok. Akhirnya setelah pasca sebulan waktu itu ada event My Futsal International Competition di Jakarta, betul. Saya sebagai sport therapist di situ saya buktikan bagaimana kualitas saya, bagaimana kinerja saya. Ternyata pasca dari itu dari manajemen mengabarkan bahwa oke, kontrak dilanjut sampai pada tahun 2018. Ya, 2018. Waktu itu 2017 akhir awal, kemudian 2018 dimulai. Nah, itu kontrak itu mulai berjalan sekarang. Ya, sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan enggak cuman di Pro Futsal ya? Iya. Di Liga Nusantara. Betul. Terus di beberapa turnamen. Betul. Prapon. Benar-benar. Di Prapon Lampung juga. Dia adalah salah satu sosok penyelamat ya kan. Enggak juga sih kamu. Kalau enggak ada terapis sih kan. Pemain banyak yang cedera. Betul. Harus dilakukan pertolongan. Iya. Memang pada saat itu waktu Prapon bergulir, itu memang ada beberapa pemain yang cedera. Nah, saya harus berpikir keras tuh bagaimana membuat pemain ini yang sebelumnya sulit untuk berlatih atau bermain, saya buat untuk bisa bermain. Adalah metodenya khusus. Ya, ada metode tertentu. Atas izin Allah pada saat itu memang bisa. Ada 3 sampai 4 pemain itu waktu itu yang cedera. Selama di liga, ya kan? Apa cedera yang paling sering temui sama abang tuh cedera seperti apa? Oke. Khususnya untuk olahraga futsal ini yang paling sering terjadi ini ankle sprain ya, cedera ankle, cedera lutut ya itu yang paling banyak. Tapi 80% itu rata-rata cederanya ankle. Gitu. Itu banyak dari tim Giga itu sendiri. Kemudian 60% dari seluruh pemain cedera lutut itu juga paling banyak. Selanjutnya untuk mensiasati dari pemain yang kadang kan ada pemain yang kadang gampang cedera atau rentan cedera, itu cara mengatasi seperti apa? Jadi gini, saya sebelum di Giga model penanganan yang saya lakukan itu juga saya berikan rekam medis. Jadi saya data semua bagaimana dia dulu cederanya, apapun yang pernah dia alami. Misalnya bagian cedera apa saja yang pernah dia alami, misalnya ankle, lutut, kemudian groin, gluteus dan lain sebagainya, punggung, dan semuanya harus diceritakan, disampaikan. Harus ada catatan medis. Betul, ada catatan rekam medisnya. Iya benar. Nah, dari situ kita lihat bagian-bagian mana saja yang masih sering cedera, sering kumat kalau kerasa ya. Masih sering timbul lagi gitu. Udah cedera lama tapi masih sering timbul terus cedera berulang. Nah, ketika data itu sudah kita validasi, udah kita dapatkan, dari situ nanti kita akan memberikan penanganan namanya metode olahraga. Oke. Cara agar tadi itu preventif, tindakan pencegahan supaya nggak ada cedera ulang, itu menggunakan metode olahraga tadi. Jadi si atlet itu diberikan exercise terapi namanya, terapi latihan khusus di bagian otot penyangga dari bagian-bagian cedera itu sendiri. Nah, dari situ
ketika otot atau jaringan baik ligamen, otot, tendon yang Ya. Atlet itu miliki kuat, maka insya Allah akan meminimalkan bagian atau organ tubuh agar terjadi cedera lagi itu akan Meminimalisir. Iya. Oh gitu. Terus kalau cedera, kadang kan mereka merasa rentan cedera ya kan, takut untuk melakukannya lagi gitu. Iya betul. Apa juga bisa cedera itu datangnya dari traumatis, terus sugesti bahwa dia sudah pernah jatuh dan ngerasain jatuh lagi, itu gimana? Ya, itu juga ada nanti di ilmunya. Bagaimana mengobati trauma gitu. Jadi memang ada sih faktor psikologi, mentality, kemudian kondisi dari atlet itu sendiri juga berpengaruh terhadap terjadinya cedera. Misalnya mentalnya, dia berpikir bahwa aduh ini cedera ini akan terjadi lagi, aduh takut terjadi lagi, benar. takut. Akhirnya rasa takut itu kan akhirnya terlalu terpikir melemahkan. Kemudian nanti efeknya justru ketika dia melakukan pergerakan itu nggak sempurna. Iya nggak sempurna karena ada pikiran lain di situ kan. Iya benar. Dia nggak fokus, akhirnya di situ bisa menimbulkan cedera itu juga. Jadi benar memang harus ketika kita cedera kita sembuhkan dengan sempurna ya kan, dengan rutin dan harus yakin kalau itu sembuh gitu kan. Betul. Memang dalam metode exercise terapi ini sendiri, jadi si atlet ini memang diupayakan bahkan dimaksimalkan agar atlet ini sampai tuntas proses pemulihannya. Iya. Bahkan nanti sampai menghilangkan trauma itu juga ada prosesnya. Sampai gitu. Atlet tidak trauma lagi nih terhadap pergerakan-pergerakan cederanya. Caranya bagaimana? Jadi beberapa gerakan-gerakan yang membuat atlet itu trauma, kita uji. Kita testing. Meningkatkan kepercayaan diri. Betul, kita testing. Tapi dengan catatan metode terapinya harus lengkap ya, harus lengkap, selesai, tuntas, baru nanti proses pengobatan traumatiknya itu diteruskan gitu. Ketika nanti terapinya sudah komplit, sudah tuntas, baru nanti diuji di lapangan, langsung di lapangan bagaimana nanti pergerakan-pergerakan apa yang sebelumnya dialami atlet, terus traumatik pergerakan apa saja yang dia alami itu nanti diuji sampai dia merasa feel-nya sampai good, sampai si atlet itu merasa wah udah yakin, sampai loose, sampai dia nggak ada beban lagi. Nah itu baru nanti kita kembalikan ke pelatih untuk ikut dalam program latihan. Kemudian sebagai seorang terapis kan di Lampung ini bahkan di Indonesia, seorang terapis itu kan mungkin masih dipandang asing bagi setiap kalangan gitu kan, apalagi sampai ada kuliahnya gitu kan. Ternyata kalau kita ngobrol ini, kita sudah hampir setengah jam ngobrol. Menurut saya istilahnya sport terapis itu ternyata sangat penting dalam satu bidang olahraga gitu kan. Nah, Bang Tiro sebagai seorang sport terapis gitu kan, tentu banyak orang yang belum tahu dan belum kenal mengenai terapis itu sendiri gitu kan. Untuk mendalaminya dan gimana sih supaya jadi seorang terapis itu? Tata cara seperti apa gitu? Jadi tadi beberapa rumpun perkuliahan yang sesuai. Jadi di bidang olahraga, baik dari pendidikan, kepelatihan maupun kesehatan olahraga. Bahkan ada juga mungkin dari fisioterapi gitu, atau perawat juga mungkin bisa juga. Jadi beberapa profesi-profesi itu jadi mengikuti pelatihan khusus di bidang sport terapis. Pelatihan khusus di sport terapis, atau nanti ada juga sistem di mana si terapis itu mengikuti workshop, seminar gitu. Calon-calon terapis itu sendiri. Ada lisensinya nggak itu? Ada lisensinya, ada ya. Ada. Dan itu sesuai Kemenkumham sudah gitu. Sport terapis Indonesia. Jadi bagi yang mau jadi terapis ada ini hubungin Bang Tiro ada terapis ya. Olahraga Indonesia. Dan dengar-dengar Abang juga punya klinik sendiri, itu gimana tuh? Iya.
Betul. Sebetulnya gini, klinik itu sudah berjalan 60% sebetulnya. Oh, oke. Kita sudah ada dokter, Mm-mm. tapi dokter masih umum. Oh Dokter iya iya. umum ya, dua orang ini, dua dokter yang nanti akan mengisi di sana. Kemudian support terapisnya ada dua, saya pribadi dan satu lagi mantan terapisnya FKM. Pusat Oh Kota alah Metro ya ya waktu ya itu, ya, ya. yang Bang Ebit. Ya yang Ebit. ya 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 Ya, ya benar benar. ya benar. yang Ebit. Nah itu nanti akan mengisi di situ. Bahkan ada apotekernya, farmasi. Heeh. Jadi obat-obatan seorang farmasi yang menangani atau memberikan. Kemudian nanti ada perawatnya. Nah di situ nanti lengkap. Bahkan saya waktu ngurus izin ke Dinkes, Dinas Kesehatan Iya. di Lampung Tengah, Mm-mm. itu belum ada perizinan yang seperti itu. Jadi Belum ada sempat perizinan. agak sulit itu. Iya. Ya, saya negosiasi, berunding, diskusi dengan salah satu pelayan kesehatan Iya. di sana yang menangani perizinan ini. Memang agak kesulitan untuk perizinannya, masih bingung karena belum Ya, karena ada. belum dikenal. Betul. Bahkan sampai tingkat provinsi Lampung pun sampai bingung untuk memutuskan. Itu sempat berapa bulan sampai ketemu sistem perizinan seperti apa gitu. Memang agak sulit, tapi alhamdulillah atas izin Allah semua berjalan. Sekarang sudah 60% berjalan menuju 70%. Oke. Jadi ya insya Allah mungkin akhir tahun ini atau awal tahun 2021 insya Allah Masya bisa Allah. benar-benar launching. Oke. Berarti emang benar-benar bisa diseriuskan ya kan? Insya Allah bisa benar. Hal seperti ini mulai dari kesehatan, dari dokternya juga udah Betul, ada, sudah terapis udah Sudah ada, terapisnya perawat ada. sampai tempat Iya. tempatnya di mana bang? Tempatnya di Lampung Tengah, di Lampung Hukum Tengah. Jaya. Ya. Oh di Hukum Jaya. Iya, betul. Oke oke oke. Ada Instagram? Ada. Apa namanya? Namanya Lampung Sport Health Center. Jadi Oke. pusat olahraga kesehatan di Lampung. Nah ini belum ada nih di Belum Lampung. ada. Kalau cari-cari Belum ada pun memang. perizinan. Kalau klinik fisioterapi sudah banyak. Iya. Tapi kalau klinik dokter juga sudah banyak. Tapi khusus untuk klinik olahraga kesehatan atau kesehatan olahraga Ini ini pertama kalinya. belum. Ya pertama kalinya insya Allah Ah. pertama kalinya di Lampung. Semoga sukses di situ ya bang. Amin, insya Allah amin 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 amin. amin. Nah baik lagi bang. Terus di sela-sela kesibukan ya kan, Bang Tiro kan ternyata sudah punya istri Ya. dengan satu orang anak, ya kan? Ya. Sport terapis, ganteng, muda, punya istri dan anak, gitu kan. Dan keseharian kita kan ada di luar rumah, Betul. jauh dari anak dan istri. Meskipun kita sama-sama di Lampung, Ya. tapi sekarang abang ada di Metro, Ya. dengan anak dan istri dan di Lampung Tengah ya, Di Lampung Tengah. di Lampung Betul. Tengah. Itu gimana tuh bang? Ya, Mengatasinya? memang harus berjuang benar gitu memang. Saya sih sudah bilang ke istri memang prosesnya awal-awal ini memang harus kita lewati gitu. Iya. Dia juga punya kesibukan jaga percetakan. Jadi orang tuanya memang punya usaha percetakan. Jadi sembari itu masih bisa berjalan gitu. Iya. Jadi saya tetap berjuang juga menafkahi mereka. Iya, sama-sama. Ya nggak masalah gitu. Kalau Iyalah. mereka sih nggak masalah. Tapi untuk mengobati itu ya kadang saya pulang seminggu Iya, sekali benar. gitu. Oke. Kemudian kadang kalau libur panjang ya saya manfaatkan untuk mereka. Tapi beberapa kali juga ketika pulang ke Lampung Tengah justru banyak pasien yang sudah menunggu. Malahan. Iya. Jadi akhirnya saya pribadi sempat diprotes nih sama istri. Iya. Pulang ke Lampung Tengah kok malah ngurusin pasien, harusnya untuk keluarga gitu. Cuma ya namanya orang butuh bantuan kan, akhirnya ya saya kasih pengertian ke istri, anak, walaupun ya masih hampir 2 tahun saat ini ya saya kasih pengertian ke istri untuk ya nggak masalah, kita kan bantu Iya, orang, benar-benar. apalagi kalau misalnya orang itu sembuh untuk Iya. beribadah, kita akan lebih Benar. enak nanti juga. Itu kan artinya kita sebagai seorang terapis gitu kan masih sangat dibutuhkan oleh orang, meskipun sekarang masih kalangan-kalangan kita sendiri yang tahu Iya, ya kan. betul betul. Artinya istilahnya kalau kita mau cari lapangan kerja di situ pun masih sangat luas gitu, dan Iya, masih betul. sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Sampai provinsi sendiri pun masih bingung mau Iya. nentuin. Iya, memang Izinnya. betul sih. Betul Bang Rian. Jadi memang yang saya alami justru gini. Kalau tadi dibilang bahwa kalangan-kalangan sendiri justru luar biasa dari itu gitu. Saya sampai Di luar ekspektasi Iya, malah. di luar ekspektasi saya. Jauh Jadi, dari itu. ternyata orang-orang yang nggak saya kenal tahu-tahu datang.
ke rumah untuk minta berobat. Padahal klinik itu belum berjalan, Iya. masih dalam proses perizinan. Masih proses. Iya. Tapi orang sudah banyak yang datang langsung ke rumah menghubungi saya untuk minta di terapi gitu. Dari situ saya pikir, oh ternyata sebenarnya Allah sudah menyiapkan semuanya Iya. gitu pasien. Bahkan di luar dari logika saya sendiri. Saya pikir hanya orang-orang yang saya kenal saja yang saya tangani. Ternyata Iya. di luar dari itu, Saya pun berpikir begitu. benar. Ternyata di luar dari itu banyak sekali orang yang Masya memang sudah datang ke rumah untuk berobat dan bahkan sebelumnya saya belum kenal. Oh, Gitu. kesleo atau Kesleo iya. Ada yang tahu dari Instagram itu walaupun belum berjalan Instagram. dari orang ke orang. Ada yang dari orang ke orang. Itu mereka datang menganggap abang sebagai terapis atau dukung Tukang pijet. Pertama ada banyak yang berpikir bahwa wah ini kayaknya sangkal putung gitu. Ada juga yang berpikir ini kayaknya bawa-bawa tukang pijat yang udah tua. Sempat ada yang datang seperti Ternyata itu. masih muda Iya, ya kan, ternyata masih loh, kece kok ya kan? masih muda. Waktu itu memang ibu-ibu sudah 50 tahunan lah yang datang itu. Dipikir wah ini mbah-mbah ini. Waktu WA saya manggilnya kakek atau mbah waktu itu. Atau Jadi, pak. oh iya, sempat seperti itu. Terus ternyata pas ketemu kaget beliau. Wah, kok ternyata masih muda. Iya. Terus ya, dari situ saya tangani. Ya, luar Jadi biasa lah. melihat dari catatan dari belakang ya kan, sampai saat ini Bang Tiro sebagai official dari Giga FC dan Iya. secara pribadi juga seorang terapis di luar Giga ya kan. Apa target ke depannya, Bang? Target saya sih yang pertama adalah mendirikan pusat kesehatan olahraga di Provinsi Lampung. Karena ini belum ada. Itu yang pertama dengan rekan-rekan tim. Bahkan di tim ada saya sudah membuat 2 tim di kabupaten dan kota. Oke. Yang pertama tim kabupaten di Lampung Tengah. Oke. Kemudian itu sudah ada tim dokter, tim terapis, fisioterapi, kemudian tim perawat, Oke. tim sport terapis juga ada di situ. Kemudian di Metro juga saya sudah di Metro. membuat. Bahkan salah satu pegawai di Sporapar Kota Metro waktu Iya. itu menawarkan saya untuk mendirikan klinik itu di Kota Metro. Saya sempat agak kesulitan sebenarnya, tapi akhirnya dia bantu untuk menemukan timnya. Akhirnya ada 2 dokter, 2 fisioterapi, kemudian 1 sport terapis saya sendiri. Iya, benar. Karena memang masih agak sulit mencari Iya, di iya, Provinsi Lampung. Terus ada tim yang dari Disporapar, kemudian tim kebugaran. Jadi Justru udah lengkap. dipermudah ya. Iya, Dikasih jadi- jalan tinggal betul. Itu gimana rencana kita ke saya. depannya besok Iya, ya kan? rencana Oke. awal saya itu. Kemudian yang kedua ya, saya akan menjalani apa yang ada saat ini. Misalnya kalau memang saya diperbantukan di Giga khususnya untuk menangani atlet-atlet di Giga, ya saya jalani dulu di situ. Tapi tetap target utama saya di situ ya jalan. Intinya kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan Betul, dan kedepannya kita akan mengembangkan lebih betul. baik lagi Iya. gitu kan. Oke, Bang. Bang Tiro, terima kasih sudah Iya. mau duduk di sini. Ya, terima kasih. Sudah mau ditanya-tanya. Semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Di Giga juga. Amin. Keluarga juga. Amin. Oke, makasih kalau begitu, Ya, Bang. terima kasih juga atas Mantap. kepercayaannya untuk mengundang saya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian merasa teredukasi dengan obrolan kita berdua. Jangan lupa like, share, and comment video ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya di channel Medio Informasi TV.